pasti saya akan record perkuliahannya. Jadi nanti insya Allah nanti malam saya upload ya rekaman video perkuliahan ke-10-nya dengan hasil nilai UTS teman-teman ya. Jadi paling lambat besok pagi udah saya upload ya di web kuliah untuk nilai dan juga recording video perkuliahannya. Mungkin kita mulai saja untuk perkuliahan kali ini. Sembari kita mulai perkuliahannya, teman-teman yang lain nanti bisa ikut join juga ya, bisa ikut join. Kita akan lanjutkan materi perkuliahannya dari materi-materi sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah pernah bikin data flow diagram ya, di pertemuan ke-9 ya waktu itu kita bahas tentang pertemuan 7 ya kalau nggak salah, tentang data flow diagram. Nah, kali ini kita akan melanjutkan lagi materi terkait dengan pemodelan UML-nya. Nah, kali ini materinya merupakan activity diagramnya. Jadi activity diagram ini merupakan diagram UML yang cukup umum dibuat dalam melakukan perancangan sistem informasi, yang umumnya si activity diagram ini dia menggambarkan aktivitas dari penggunaan sistem informasi tersebut dari sudut pandang usernya. Jadi biasanya si activity diagram ini dia cocok digunakan untuk memodelkan suatu sistem informasi gitu ya. Baik itu ke klien maupun ke si programmernya ataupun dari sisi pengembang gitu. Oke, kita mulai saja ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan activity diagram. Jadi activity diagram itu merupakan suatu diagram yang ditujukan untuk menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Jadi misalnya kita merencanakan satu buah sistem informasi dalam satu buah project gitu ya, di mana dalam project sistem informasi tersebut terdiri dari beberapa modul. Nah, tentu saja di beberapa modul ini dia terdapat beberapa proses. Misalnya kalau kita analisis sistem informasi untuk restoran atau mungkin untuk retail gitu ya, biasanya kan pakai sistem informasinya itu POS ya, point of sale. Biasanya ada apa aja sih di point of sale itu? Pertama ada proses si customer dia membeli, lalu ada proses penginputan promo mungkin, atau mungkin diskon gitu ya. Atau mungkin ada juga yang di point of sale-nya dia menyediakan gift card atau kupon hadiah gitu ya. Contoh kalau di retail kan biasa ada gift card tuh ya, kalau misalnya kita belanjanya pakai kartu kredit, biasanya suka dapat promo dan gift card itu bisa digunakan gitu ya. Sekian rupiah untuk berbelanja. Nah, proses ini yang nantinya akan dimodelkan gitu. Dimodelkan di activity diagram ini. Jadi misalnya tahapan-tahapan proses atau penggunaan gift card itu seperti apa. Nah, ini digambarkan teman-teman di activity diagram ini. Nah, activity diagram juga dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Jadi biasanya kalau si analis ditanya nih ya sama si user, atau si analis itu dia mewawancari si user gitu ya, untuk memodelkan proses bisnis yang berlangsung pada satu aktivitas bisnis tertentu, biasanya dia dimodelkan dalam bentuk activity diagram gitu ya. Nah, struktur diagram ini mirip dengan flowchart. Jadi activity diagram tuh nggak beda jauh ya gitu dengan flowchart yang umum digunakan. Nah, atau data flow diagram pada perancangan terstruktur. Di mana activity diagram ini sangat bermanfaat apabila kita ingin membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Jadi dengan activity diagram yang kita buat, kita dapat menyamakan persepsi ya, baik dari sisi si developer maupun di sisi si user gitu. Nah, nanti persepsinya apakah sudah sama atau belum. Nah, kita untuk menyamakan persepsi tersebut, apakah si sistemnya ini dia sudah sesuai dengan proses bisnisnya atau belum, kita akan lihat pada rujukan activity diagram yang dibuat oleh si analisnya. Nah, di mana di sini activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case.
pada use case diagram. Jadi activity diagram ini ternyata dia terbentuk atau dibentuk oleh beberapa use case diagram. Jadi kalau misalnya beberapa use case diagram dia digabung menjadi satu kesatuan, nanti dia akan menghasilkan satu buah activity diagram. Seperti itu ya. Nah, activity diagram berhubungan dengan diagram state chart. Diagram state chart ini fokus pada objek dalam satu proses atau proses menjadi satu objek. Sedangkan activity diagram fokus pada aktivitas-aktivitas yang terjadi terkait dalam satu proses tunggal. Dengan kata lain, diagram ini menunjukkan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut bergantung satu sama lain. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa diagram aktivitas ini atau activity diagram ini dia menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan oleh aktor. Nah, jadi kalau misalnya si user ataupun si developer dia memahami si activity diagram ini, dia membacanya itu sebagai aktivitas dari satu buah sistem. Jadi bukan aktivitas yang dilakukan oleh si stakeholder atau si aktor pada proses bisnis tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya yang menggambarkan aktivitas dari si aktor kan kemarin sudah kita buat di data flow diagram ya atau di DFD ya. Nah, activity diagram merupakan step diagram khusus di mana sebagian besar step ini adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya step sebelum step berikutnya dimulai. Jadi kalau misalnya pada activity diagram biasanya step 1 atau step 2 dia akan tergantung pada step 1. Apakah step 1 tersebut dia sudah selesai apa belum? Kalau misalnya step 1 belum selesai, tentu saja nanti step 2-nya belum bisa dijalankan juga gitu. Oleh karena itu, activity diagram tidak menggambarkan behavior internal sebuah sistem dan interaksi antar subsistem secara eksak. Kalau kemarin interaksi antar sistem itu kan kita sudah pelajari di data flow diagram ya, di mana di si data flow diagram itu antara sistem satu dan sistem lainnya dia saling berkomunikasi, ataupun stakeholder-nya kan tidak berupa manusia saja ya kemarin ya, di data flow diagram, melainkan stakeholder-nya bisa juga berbentuk database ataupun sistem lain. Nah, sebuah aktivitas dapat direalisasikan oleh satu use case atau lebih. Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan, sementara use case menggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem untuk melakukan aktivitas. Nah, coba sekarang kita ambil satu buah contoh activity diagram ya, di mana contohnya ini dia akan menggambarkan pengambilan uang melalui ATM ya. Nah, di mana di proses pengambilan uang pada ATM ini dia terdiri dari 3 buah aktivitas atau class activity. Nah, yang terkait yaitu customer, ATM dan juga bank. Ini stakeholdernya. Customer, ATM dan juga banknya. Di sini customer tentu saja dia sebagai manusia gitu ya, orang. Lalu ATM sebagai mesin perantaranya dan bank sebagai pihak yang menyediakan jasa dari si ATM ini. Nah, proses berawal dari lingkaran start hitam. Jadi biasanya bentuk dari activity diagram itu dia state awalnya itu digambarkan dengan lingkaran hitam seperti ini ya. Lingkaran hitam, lalu dia ada garisnya biasanya seperti ini ya. Pada bagian atas dan berakhir di input di lingkungan stop hitam atau putih pada bagian bawah. Nah, aktivitas digambarkan dalam bentuk kotak persegi. Jadi biasanya satu aktivitas itu dia digambarkan menggunakan satu buah kotak persegi. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini misalnya teman-teman. Di sini activity si customer dalam mengambil uang di ATM ini dia diawali ketika si customer itu memasukkan kartu. Nah, pada saat memulai di sini kita gambarkan atau ilustrasikan dengan lingkaran berwarna hitam seperti ini ya. Di sini ada startnya nih, teman-teman. Lihat ya. Nah, ada startnya nih. Jadi activity diagram itu selalu diawali dengan lingkaran bulat berwarna hitam gitu. Lingkaran berwarna hitam. Nah, lalu aktivitas dalam satu prosesnya itu
atau dari stakeholdernya itu, dia digambarkan dengan apa nih namanya, oval ya, oval, lingkaran lonjong gitu ya, tabung kali ya, bukan berbentuk tabung ini, seperti apa nih ya, seperti ini ya bentuknya. Lalu aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder ini biasanya dia diberi batasan dalam bentuk persegi atau kotak panjang seperti ini ya. Contoh misalnya di sini ada aktivitas insert card, enter pin, enter amount, take money from slot, dan juga take card. Ini dia dilakukan oleh si customer. Sementara aktivitas show balance dan juga eject card ini dilakukan oleh si ATM ya. Dan juga di sini ada si bank ya. Di si bank aktivitas yang dilakukan oleh bank ini authorization, check account balance, dan juga debit account. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di bagian sini, satu kotak yang sebelah kiri ini yang di atasnya tertuliskan customer, ini menggambarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh si stakeholder customer. Sementara yang di bagian tengah, ATM machine, kotak ini dia menggambarkan aktivitas yang dikerjakan oleh si ATM. Dan yang sebelah kanan ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh stakeholder bank gitu ya. Nah, adapun penjelasan dari simbol activity diagram sebagai berikut ya. Jadi biasanya start point itu dia digambarkan dalam bentuk lingkaran hitam, start point gitu ya. Lalu end point itu digambarkan dengan lingkaran hitam yang di pinggirannya itu dia ada border lingkarannya, ada border lingkarannya. Sementara activity ini biasanya digambarkan dengan bentuk oval ataupun dalam bentuk apa sih namanya ini? Rondet gitu ya, apa sih namanya, persegi yang ujung rondet gitu ya. Ya apa Pak Guritno? Ya semacam persegi apa kotak gitu ya, cuma ujungnya nggak ini ya, nggak lancip gitu ya, bulat gitu ya. Nah, lalu si fork ini merupakan cabang ya. Jadi nanti kalau misalnya ada percabangan, misalnya kalau transaksinya berhasil dia akan ke cabang mana, apabila si transaksinya gagal dia akan ke cabang mana. Nah, ini digambarkan fork ya. Lalu ada juga join dan juga ada decision. Nah, decision contohnya seperti ini ya. Si bank di sini dia akan mengambil decision atau menentukan decision, menentukan keputusan, dimana ketika authorization-nya ini dia valid, maka nanti si user dapat enter amount atau dapat menginputkan jumlah uang yang akan ditarik. Sementara ketika si PIN-nya itu tidak valid atau invalid, nah nanti si bank ini dia akan mengembalikan tampilan ke si user bahwasanya PIN-nya tidak valid dan kartunya akan di-reject ya, atau di-eject. Lalu kita lanjut lagi ya. Ada juga swimline. Swimline itu sebuah cara untuk mengelompokkan activity berdasarkan aktornya. Jadi di sini nggak ada bentuk swimline seperti apa. Nah, swimline itu dia biasanya bagian kotak yang ada di activity diagramnya. Di sini kan ada bagian kotak nih ya, yang kotak yang apa menandai ini activity dari si customer. Nah, ini yang disebut dengan swimline. Jadi swimline ini dia mengelompokkan activity berdasarkan stakeholdernya. Di sini ada customer, ATM machine, dan juga bank gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut yang bagian yang lebih dalam ya terkait dengan activity diagram tadi. Nah, yakni activity. Apa sih yang dimaksud dengan activity? Jadi activity ini menggambarkan sebuah pekerjaan atau tugas dalam workflow. Pada UML, activity digambarkan dengan simbol belah ketupat atau lozenge, horizontal top and button with convex side. Jadi dia bentuknya seperti persegi, hanya pinggirannya itu dia tidak berbentuk lancip gitu ya, melainkan dia berbentuk oval di setiap sudutnya. Ini belah ketupat ya, atau lozenge ya. Lozenge. Jadi bentuknya seperti ini ya, si activity ini. Nah, seperti ini ya.
Nah, lalu untuk state seperti ini. Nah, start state dengan tegas menunjukkan dimulainya suatu workflow pada sebuah activity diagram. Nah, ini penjelasan untuk start state ya. Jadi si start state ini biasanya dia digambarkan dalam bentuk lingkaran berwarna hitam, pekat berwarna hitam ya. Start state ini. Di mana start state ini dengan tegas menunjukkan dimulainya suatu workflow. Jadi seandainya tadi si start state dia berada di swim lane customer, maka awal mula dari activity dijalankan itu berada di sisi customernya dan diakhirinya pun di sisi customernya. Di sini ada end state-nya. Nah, hanya ada satu start state dalam sebuah workflow. Jadi ini harus digarisbawahi ya teman-teman. Kalau teman-teman bikin activity diagram, bahwasanya start state ini dia hanya ada satu buah. Tidak mungkin lebih ada dari satu buah. Nah, begitu pula dengan end state. End state pun dia tidak boleh lebih dari satu. Jadi dia hanya satu saja. Kalau udah 2, 3, dan seterusnya itu udah pasti salah. Jadi start state dan end state itu pasti satu ya. Nah, pada UML, start state digambarkan dengan simbol lingkaran yang solid, bulat berwarna hitam pekat ya. Nah, sedangkan end state menggambarkan akhir atau terminal daripada sebuah activity diagram. Bisa terdapat lebih dari satu dan state pada sebuah activity diagram. Umumnya pada UML, end state ini digambarkan dengan simbol bullseye, mata banteng gitu ya, mata sapi, di mana dia berbentuk lingkaran hitam yang di pinggirnya ini dia ada border berwarna putihnya ya. Jadi dia seperti mata sapi bentuk si end state ini. Kalau tadi start state kan lingkaran pekat hitam gitu ya. Kalau end state ini dia berbentuk bullseye atau mata sapi ya. Nah, state transition. Nah, sekarang state transition ya, atau transisi dari antar state. Jadi state transition ini dia menunjukkan kegiatan apa berikutnya setelah satu kegiatan sebelumnya. Di mana pada UML, state transition ini dia digambarkan oleh sebuah solid line dengan panah. Seperti ini ya. Contoh misalnya tadi di activity diagram pengambilan uang di ATM. Nah, di sini state transition ini yang panah menunjukkan perpindahan dari satu state ke state lain. Contohnya misalnya di sini insert card menuju ke state atau activity enter point, dia gambarkan dengan si transition state ini, di mana si transition state ini dia digambarkan dalam bentuk garis lurus solid berwarna hitam biasanya, boleh berwarna merah. Nah, dan biasanya dia ada bagian panahnya yang menunjukkan state-nya itu atau activity-nya ini menuju ke arah mana gitu. Contoh misalnya di sini kan dari insert card ke enter point dia panahnya ke arah enter point ya kan. Berarti ini menunjukkan bahwasanya si insert card ini atau state insert card ini dia dilakukan lebih awal dibandingkan dengan si enter pin ini. Jadi enter pin ini dia dilakukan setelah si customer insert card gitu ya. Nah, lalu ada lagi komponen terkait dengan decision. Nah, decision ini adalah satu titik atau poin pada activity diagram yang mengindikasikan suatu kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi. Pada UML, decision ini digambarkan dengan simbol diamond. Nah, dia belah ketupat kali ya, seperti ini ya, atau diamond gitu ya bentuknya. Nah, biasanya di sini si decision ini dia terdapat cabang kondisi, ada yes, ada no misalnya. Contoh misalnya di sini kalau di decision authorization ya. Jadi setelah state authorization ini di sini ada decision. Apakah pinnya ini valid atau tidak valid? Invalid kan. Nah, di mana di si decision ini biasanya dia terbagi menjadi dua cabang. Ada cabang yang kondisinya true dan juga ada cabang yang kondisinya false. Jadi dia mirip seperti boolean ya, nilai boolean. Kondisinya ada dua, nilainya antara true ataupun false. Pasti dua cabang seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah swim lane ya.
Tadi kalau swimlane ini merupakan kotak persegi panjang yang menggambarkan objek mana yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut. Contohnya tadi ya di sini ya, swimlane untuk customer tentu saja yang persegi di pinggir customer ini, ATM machine dan juga bank. Ini swimlane-nya masing-masing. Nah, ini ya contoh swimlane lain. Yang di kiri di sini ada perspective buyer, yang tengah-tengah new swimlane. Ini mungkin ini ya default-nya ya. Belum diganti nih kayaknya di aplikasi buat activity diagramnya. Dan yang sebelah kanan ada BC reality system. Jadi ini kalau kita perhatikan stakeholder yang sudah ada tuh di sini ada perspective buyer dan juga BC reality systemnya. Nah, lalu ada fork and join. Diagram activity dapat dibagi menjadi beberapa jalur kelompok yang menunjukkan objek yang mana yang bertanggung jawab untuk satu aktivitas. Peralihan single transition timbul dari setiap adanya activity yang saling menghubungi pada activity berikutnya. Sebuah transition dapat membuat cabang, kedua atau lebih percabangan exclusive transition. Label word expression ada di dalam kurung kotak buka dan kurung kotak tutup ya, yang menerangkan output dari percabangan. Percabangan akan menghasilkan bentuk menyerupai bentuk intan atau bentuk diamond gitu ya. Lalu transition biasa bercabang menjadi beberapa aktivitas paralel yang disebut dengan fork. Fork beserta join dalam diagram berbentuk solid bar. Nah, contohnya seperti ini. Fork dia digambarkan dengan transition line yang dia akan bercabang seperti ini ya. Jadi di sini transition line itu ada bercabang gitu ya. Dia ke bawah dulu nih, sini ke bawah kan ini cuma satu ya line-nya, panahnya. Lalu dia ternyata bercabang. Ini disebut dengan fork gitu ya. Sedangkan join dia lebih dari satu cabang, lebih dari satu panah. Nanti dia akan digabungkan menjadi satu buah panah. Nah ya. Join digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang digabungkan. Nah, tanpa percabangan, nantinya si activity ini dia harus dibuat satu persatu. Contoh misalnya, ketika kita ingin mengambil uang, kita bukan mengambil uang di ATM misalnya. Di bank kan proses pengambilan uang, activity-nya ada banyak ya. Bisa melalui teller, bisa melalui ATM, bisa melalui melalui mobile banking atau internet banking, SMS banking dan lain sebagainya misalnya. Nah, tentu saja di situ kan ada aktivitas-aktivitas yang umum. Yang umum pastinya itu ada authorization. Dalam setiap aktivitas pasti ada authorization ya. Baik itu mobile banking ataupun melalui teller itu pasti ada authorization-nya. Maksudnya apa tuh Pak authorization? Authorization itu dia menjamin bahwasanya rekening tersebut itu merupakan hak milik si orang tersebut gitu ya. Atau dia autentifikasi lah, mirip autentifikasi gitu. Nah, contoh misalnya kalau di handphone dia proses authorization itu dalam bentuk kode OTP misalnya, atau mungkin dia akan cek email dari HP-nya. Biasanya kalau bank tuh mobile banking kan ngecek email di HP-nya gitu ya. Atau mungkin lagi dia ngecek nomor handphonenya gitu ya. Itu dari OTP tadi. Di si teller dia authorization-nya malah lebih ini gitu ya, lebih ketat. Dia akan dilihat KTP-nya dulu, lalu buku tabungannya. Lalu kalau misalnya bukan orangnya langsung, mungkin pakai surat kuasa dan seterusnya gitu ya. Nah, proses authorization itu kan dia sebenarnya di proses penarikan uang manapun dia dilakukan gitu ya, sehingga kita bisa buat satu activity misalnya kalau pengambilan uang secara general gitu ya. Nah, maka itu kita bisa buat dalam bentuk join ataupun fork-nya seperti itu ya. Jadi kita tidak buat satu persatu gitu ya. Itu bisa juga. Contoh misalnya ini tanpa percabangan, dia hasil activity diagramnya seperti ini. Nah, di sini ada berapa tahap ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tahap ya. Sementara ketika dia dibuat percabangan, yang satu dia akan menyisakan sekitar 6 tahap. Dan di cabang berikutnya atau cabang yang lainnya, dia hanya menjalankan 4 buah tahap gitu.
Nah, adapun petunjuk dalam membuat activity diagram ini yang harus diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman saya kasih tugas atau mungkin saya kasih soal UAS-nya nanti berkaitan dengan activity diagram, teman-teman coba perhatikan petunjuk-petunjuk ini dalam membuat activity diagramnya. Nah, petunjuk yang digunakan untuk membuat activity diagram yang pertama, teman-teman harus mulai dengan node awal. Tadi node awal itu dalam bentuk lingkaran berwarna hitam, di mana node awalnya ini dia hanya ada pasti satu dalam satu activity diagram. Lalu yang kedua, tambahkan partisi jika relevan untuk analisis yang dibuat. Tambahkan aksi untuk setiap langkah utama dari use case. Tambahkan alur dari setiap aksi ke aksi lain. Tambahkan discussion jika alur dipecah menjadi activity diagram beberapa pilihan. Tambahkan fork and join jika aktivitasnya dilakukan secara paralel. Dan akhiri proses dengan notasi endpoint gitu ya. Nah, ini salah satu contoh dari activity diagram ya. Di sini ada 3 stakeholder yang berperan. Ada bagian gudang, bagian pembelian, dan juga ada supplier ya. Di mana masing-masing stakeholdernya ini dia mengerjakan masing-masing activity yang dikerjakan ya. Di sini dimulainya start point-nya bagian gudang dan diakhirinya di bagian pembelian ya teman-teman ya, endpoint-nya. Nah, ini contoh diagram activity di sistem order ya. Kurang lebih seperti ini. Lalu ini diagram activity order dengan swim lane-nya. Yang ini tanpa swim lane ya. Kalau ini sudah dibuat swim lane-nya dari masing-masing stakeholder-nya ya teman-teman ya. Ini contohnya juga ya. Ini apa namanya gambaran umum dari activity diagram di sini ya. Di sini ada stakeholder, ada requirement analyst dan juga enterprise architect. Dari ininya ya, dari masing-masing stakeholder-nya. Lalu activity-nya ini dia digambarkan dengan persegi yang ujungnya itu rounded gitu. Dia ujungnya oval gitu. Nah, lalu ada tips-tips tambahan nih dalam membuat activity diagram. Jadi, identify the use case that are most critical and create activity diagram for those use case that require some exploration. If you are not sure how many activity diagram to create, then try creating an activity diagram for each of the primary function of the most important use case. Nah, jadi dalam membuat sebuah activity diagram, nah teman-teman coba perhatikan dulu use case yang ada dalam satu buah proses bisnis tersebut. Nah, ketika teman-teman tidak yakin dengan apa yang akan teman-teman buat, misalnya activity yang teman-teman buat, teman-teman lihat dulu pada proses bisnis tersebut yang paling kritis atau paling paling penting dalam prosesnya itu apa. Nah, itu dibuat dulu gitu teman-teman. Seperti itu ya. Izin tanya Pak, authorization apakah hampir sama dengan permission seperti dalam pembuatan aplikasi Android ya Pak? Terima kasih. Ya, kalau misalnya authorization mungkin bahasanya tuh beda-beda ya. Maksudnya dalam arti kalau misalnya kita ngomongin authorization di sisi programmer gitu ya, pastinya authorization itu berhubungan dengan token ya. Kalau misalnya kita pakai API kan biasanya authorization itu pakai token ya. Tokennya dia di-generate gitu kan dalam bentuk random string atau mungkin dalam bentuk biasanya dia ada third party-nya ya. Bisa dalam bentuk base 64 dan lain sebagainya. Contoh kalau misalnya pakai payment method Mitrans itu biasanya pakai base 64. Setahu saya ya authorization-nya. Jadi si authorization ini biasanya dia digunakan untuk penanda bahwasanya yang mengakses sistem kita itu orang yang sesuai atau tidak. Biasanya si token yang di-generate dari authorization ini dia sudah menginclude username, password, dan data-data lainnya. Nah, itu biasanya sudah include gitu. Seperti itu, Pak Bambang. Gimana yang lain, ada yang mau ditanyakan? Ya bisa dibilang dia authorization tuh untuk ini ya, untuk apa? Menandakan bahwasannya ini pengguna yang sesuai atau belum gitu, yang bisa mengakses sesuai atau belum gitu. Bisa dibilang kayak semacam permission gitu, izin. Menandakan bahwasanya yang
diberi izin atau tidak gitu ya. Authorization. Terima kasih Pak penjelasannya. Oke, sama-sama Pak Bambang. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tapi kalau di sistem tuh biasanya authorization sama authentication tuh beda ya teman-teman ya. Auto apa? Authorization tuh biasanya dia berhubungan, kalau di coding ya, authorization itu biasanya dia berhubungan dengan API, token gitu ya. Semacam kayak login juga. Sementara authentication biasanya dia berhubungan dengan login gitu. Seperti itu ya. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Iya, Pak. Ya, Pak Mukijo silakan. Activity diagram Ya, ini kan suaranya kurang keras, silakan. halo Pak, apakah sudah? Ya, udah terdengar. Activity diagram ini kan dibuat setelah membuat use case diagram ya Pak? Iya benar Pak. Jadi biasanya kalau untuk satu use case diagram itu apakah nanti juga activity diagramnya yang dibuat juga satu, atau proses dalam use case itu nanti bisa dipecah lagi menjadi beberapa activity diagram Pak? Misalnya prosesnya di dalam use case itu terpisah gitu. Nah ini pertanyaan bagus dari Pak Mukijo ya. Jadi biasanya kalau kita sudah punya si use case diagramnya, itu kan terdiri dari beberapa proses ya, proses bisnis. Dia yang dilihat itu bukan proses utuhnya gitu Pak Mukijo, tapi dari proses bisnisnya. Nah kalau misalnya dalam satu activity diagram dia lebih dari satu proses bisnis yang berjalan di situ, nah kita bisa pecah menjadi beberapa activity diagram. Seperti itu Pak Mukijo. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Atau mungkin mau ditambahkan? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada mungkin kita absen dulu ya sebelum kita akhiri kuliahnya. Saya absen dulu ya teman-teman ya. Ini saya refresh dulu coba. Atau mungkin saya screenshot aja kali ya untuk ininya, untuk absennya. Jadi nanti saya inputnya setelah kuliahnya kita sudahi gitu ya. Oke, ntar ya jangan dulu keluar ya, saya screenshot dulu untuk absennya. Takutnya ada yang nggak kerekap di sistem ya absennya. Oke, Bang. Oke, udah ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk rekaman kuliah juga nilai UTS-nya